Halo, Shalom, kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, di sini saya akan mengulik seputar tugas yang telah diberikan ke saya. Di video kali ini, saya akan menjawab tugas mata kuliah Supply Chain Management guna memenuhi tugas UAS. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Marcelinus Tio Eriko dengan NIM 2210417720. Di tugas mata kuliah Supply Chain Management ini saya diampu oleh dosen Pak Adi Mursalin. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Di sini terdapat 4 pertanyaan UAS Supply Chain Management. Yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam mata kuliah Supply Chain Management dan apa saja yang Anda pelajari dari mata kuliah tersebut? Dan apa manfaatnya bagi Anda? Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan judul buku yang Bapak tulis, sebutkan jumlah halaman, bab dan jelaskan secara singkat terhadap buku tersebut. Lalu yang ketiga, siapa pembicara dalam seminar, webinar, dan apa saja yang dijelaskan dalam seminar tersebut. Dan siapa yang menjadi MC yang memberikan kata pembuka dan penutup dalam seminar tersebut. Serta apa manfaat bagi Anda dalam seminar tersebut. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa kesan Anda dalam mengikuti Supply Chain Management dan seminar webinar pada tanggal 14 Desember 2023? Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 1, dalam perkuliahan Supply Chain Management tersebut, saya selalu mengikuti perkuliahan tersebut tanpa melewatkan satupun absensi maupun materi yang Pak Adi sampaikan selaku dosen pengampu di mata kuliah saya ini. Dan mengapa saya harus mengikuti mata kuliah ini? Yang pertama karena Supply Chain Management ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester ini. Dan setelah saya mendalami terhadap mata kuliah ini, ternyata sangatlah penting bagi saya dalam pelajari tentang pendekatan dan mengelola aliran produk, informasi, dan layanan dari pemasok ke konsumen. Dan tujuannya untuk mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan. Tentunya semua itu sudah disampaikan oleh dosen saya dalam masa perkuliahan yang saya jalani, baik secara online maupun offline dalam satu semester ini. Dan ilmu tersebut tentunya sangatlah penting bagi saya di kehidupan yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjawab jawaban nomor 2. Judul buku tersebut adalah Strategi dan Sinergi Merajut Keberhasilan dalam Manajemen Rantai Pasok. Jumlah halaman tersebut terdapat 301 halaman dari 16 bab. Dan penulis tersebut adalah Pak Adi Mursalin selaku dosen pengampu saya di mata kuliah ini. Selanjutnya saya di sini akan mereview secara singkat buku ini. Di bab pertama terdapat Strategi dan Sinergi Merajut Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan. Yang pertama, manajemen rantai pasokan di era yang sangat canggih. Manajemen rantai pasokan, strategi yang mengarah keberhasilan, membangun sinergi yang sangat kuat, serta bisnis dan logistik efisiensi untuk keberhasilan rantai pasokan. Lalu di bab 2 terdapat konsep dasar manajemen rantai pasokan, pilar kesuksesan bisnis modern. Terdapat pentingnya rantai pasokan, diferensiasi dan ruang lingkup manajemen rantai pasokan. Peran konsep dasar manajemen rantai pasokan dalam kesuksesan bisnis. Lalu di bab 3 terdapat mengupas detail elemen-elemen esensial dalam manajemen rantai pasokan. Terdapat perencanaan dan pengendalian persediaan, proses produksi dan manufaktur, distribusi dan pengiriman, koordinasi dan kolaborasi, serta teknologi dan inovasi. Lalu di bab 4, perencanaan permintaan, mengukir kehandalan bisnis di era dinamis. Yang pertama, peran dan dampak perencanaan permintaan. Perencana permintaan, diferensiasi dan makna, elemen inti dan perencanaan permintaan, serta keuntungan dan dampak positif perencanaan permintaan tentang dan solusi dalam perencanaan permintaan. Selanjutnya bab 5, pengadaan yang berdaya saing, mengoptimalkan sumber daya untuk pertumbuhan. Terdapat pengadaan yang berdaya saing, konsep dan makna,
menciptakan strategi pengadaan yang berdaya saing, optimalisasi sumber daya melalui pengadaan, beradaptasi dengan dinamika pasar, keunggulan bersaing melalui pengadaan. Bab 6, arsitektur keberhasilan bisnis, menjelajahi manajemen persediaan yang efektif. Manajemen persediaan, landasan kesuksesan bisnis, anatomi manajemen persediaan, mengurai komponen utama, strategi pengelolaan persedia, pondasi pertumbuhan teknologi dan inovasi dalam manajemen persediaan, dan tantangan dan solusi dalam manajemen persediaan. Lalu bab 7, melangkah menuju efisiensi tertinggi, eksplorasi dalam manajemen produksi operasi. Manajemen produksi dan operasi, landasan kesuksesan, anatomi manajemen produksi dan operasi, komponen utama, strategi efektif dalam manajemen produksi dan operasi, penerapan teknologi dan inovasi, serta kendala melalui manajemen produksi dan operasi. Lalu bab 8, mendistribusikan masa depan, transformasi, transportasi dan distribusi, dinamika transformasi dan distribusi, tantangan masa kini, era baru dan teknologi serta inovasi, konsep berkelanjutan, kelestarian dalam transportasi dan distribusi, serta konektivitas global distribusi yang terhubung lebih dekat, dan masa depan yang dalam praktis atau kasus. Selanjutnya bab 9, teknologi informasi sebagai pilar utama dalam revolusi supply chain management. Terdapat perkembangan teknologi informasi, transformasi rantai pasokan dalam era digital, peran teknologi informasi dalam supply chain management, era supply chain management 4.0, konsep dan implementasi, dan tantangan serta solusi dalam mengintegritaskan teknologi informasi dalam supply chain management. Lalu bab 10, rantai pasokan masa depan, mendiferensiasikan kembali kinerja melalui pemantauan analisis. Terdapat transformasi era rantai pasokan dari tradisional ke masa depan, pemantauan kinerja dalam rantai pasokan, visibilitas yang belum pernah ada, menyerami data untuk menentukan wawasan berharga, indikator kinerja utama dalam tantangan. Lalu bab 11, melintasi arus tantangan kompleksitas dalam manajemen rantai pasokan. Terdapat dinamika pasar global dan perubahan teknologi, tantangan dalam pengelolaan risiko, kompleksitas rantai pasokan global, ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi, serta keunggulan melalui inovasi. Lalu bab 12, terdapat Green SCM, mengurangi jejak lingkungan melalui inovasi dalam rantai pasokan, konsep Green SCM, jejak lingkungan dalam rantai pasokan, peran inovasi dalam mengurangi jejak lingkungan, serta inovasi dalam Green Supply Chain Management. Selanjutnya bab 13, transformasi rantai pasokan, implementasi inovasi dalam supply chain management untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Terdapat memahami rantai pasokan, implementasi inovasi dalam supply chain management, implementasi teknologi, kesimpulan dan glosarium. Lalu di 14, terdapat inovasi dalam manajemen rantai pasokan untuk meminimalkan dampak gangguan pada operasi bisnis. Definisi dan pentingnya manajemen risiko rantai pasokan, dampak gangguan pada rantai pasokan terhadap operasi bisnis, peran inovasi dan manajemen risiko rantai pasokan. Bab 15, mengurangi masa depan, tren dan inovasi dalam manajemen rantai pasokan. Terdapat manajemen rantai pasokan, tren utama dalam manajemen rantai pasokan, inovasi dalam manajemen rantai pasokan, dan dampak inovasi pada manajemen risiko rantai pasokan. Lalu pada bab 16 yang terakhir terdapat kesimpulan, interpretasi, pandangan ke depan, dan kesimpulan akhir.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini untuk jawaban nomor 3 terdapat tema seminar webinar yang berjudul Logistik 4.0 Technology and Readiness yang diselenggarakan Universitas Katolik Parahyangga. Untuk MC-nya adalah Ibu Paulina Kus Ariningsih. Kata pemuka diisi oleh Kajur Teknik Industri Dr. Yogi Yusuf Wibisono. Pembicara dibawa oleh Pak Sigit Budi Dermawan dan penutup diisi oleh Prof. Sani Susanto. Materi yang saya dapatkan serta ilmu yang saya dapatkan dari seminar tersebut adalah landscape bisnis dan industri berubah cepat dan kompleks. Lalu industri revolusi 4.0, VUCA era, millennial in future, pemimpin bisnis dan industri harus mengembangkan keterampilan baru dalam organisasi agar efektif menghadapi masa depan. Lalu landscape kepemimpinan bisnis berubah, serta this world no longer competent by synergy collab. Organisasi bisnis harus melakukan perubahan atau transformasi kepemimpinan digital. Perkembangan industri, revolusi industri 1.0, penerapan mekanisme produksi dan industri. Revolusi industri 2.0, penerapan produksi massal dengan dukungan energi listrik. Revolusi industri 3.0, penggunaan teknologi dan informasi. Perkembangan lebih lanjut, produksi secara otomatis berbasis penggunaan mesin otomatis seperti komputer. Selanjutnya, yang terakhir, revolusi industri 4.0 yang seperti kita ketahui di era 4.0 ini begitu pesat perkembangannya yang mencakup dari revolusi pertama sampai sekarang. Yang dimana semua teknologi sudah serba canggih. Salah satunya robot yang bisa mengendalikan atau melakukan serta menggantikan pekerjaan manusia. Serta ada sebuah contoh seperti mobil yang mengemudi tanpa awak. Kemudian di sini saya akan menjawab untuk nomor 4. Kesan saya dalam mengikuti seminar webinar pada tanggal 14 Desember 2023 tentunya ya sangat luar biasa ya dan sangat bermanfaat bagi saya. Seminar tersebut mengajarkan saya tentang perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Dari manfaat tersebut, manusia dapat melakukan pekerjaan dengan begitu mudah. Dan tidak lepas juga dari dampak negatifnya. Seperti jika manusia terlalu bergantung pada teknologi dan itu akan sangatlah bahaya. Lalu seminar tersebut mengajarkan juga memberikan pengalaman bagi saya di mana saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat pada seminar tersebut. Baik teman-teman, sekian video dan penjelasan saya mengenai soal-soal UAS Supply Chain Management. Saya Marcelinus Dio Eriko pamit undur diri dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin selaku dosen pengampu saya di mata kuliah ini yang telah mendidik dan mendedikasikan saya selama di mata kuliah ini. Terima kasih, sekian dan sampai berjumpa kembali. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh.